Apa udah jadi nih geng, perusahaan iPhone di Indonesia ditutup, di Malaysia diperkembangkan. Sementara pengguna dan juga penduduknya itu lebih banyak di Indonesia geng. Ini membuat saya menjadi pertanyaan yang besar ini geng. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Semua orang juga sudah tahu kalau iPhone ataupun Apple itu barang jenama, barang ternama di seluruh dunia. Tapi yang membuat saya pertanyaan, geng, kenapa di Malaysia itu lebih banyak yang menjual dan harganya itu jauh lebih murah, sementara di Indonesia itu berbanding baliknya, geng, seperti video ini. Kenapa Apple Store buka di Malaysia dibandingkan di Indonesia? Yang pertama, penjualan iPhone di Malaysia tumbuh pesat. Volume penjualan meningkat 168% years on years pada Februari 2024. Apple mengakomodir 13% market share di Malaysia. Yang kedua, kemudahan berbisnis. Perizinan dan regulasi di Malaysia lebih mudah dan cepat dari Indonesia. Tidak ada aturan TKDN dan pajak tinggi untuk Apple Store. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dan politik. Dengan stabilnya politik dan ekonomi memicu kepastian investor untuk menanam modal di Malaysia. Yang keempat, daya beli tinggi. Meskipun jumlah pengguna iPhone di Indonesia lebih besar, Malaysia memiliki potensi pasar yang menjanjikan dengan daya beli yang lebih tinggi dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. So, kalian tahu kan kenapa harga iPhone bisa lebih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia? Dan ketika salah satu negara itu didatangi investor dari luar negara termasuk iPhone, itu otomatis juga membantu rakyatnya karena negara itu mendapatkan kemasukan yang berupa pajak, geng. Saya dengar-dengar ini sangatlah viral dan cukup hangat, geng. Di Indonesia ini kenapa boleh ditutup? Perusahaan iPhone itu tak boleh masuk ke Indonesia. Kita tengok dulu video ini. Perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita. Yang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak. Gila. Memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak. Maka harapan kami minta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone, Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebab, pasti ada alasan, geng. Kenapa perusahaan iPhone itu boleh, bisa dikatakan, mohon maaf, melecehkan negara Indonesia. Ini pasti ada alasannya, geng. Nah, ini ada salah satu konten kreator Indonesia yang memberi fakta alasan-alasan tersebut, akan tetapi dihujat habis-habisan oleh netizen kita Indonesia. Tapi dia orang itu tak mau diam. Meskipun dihujat, dia pun tak tumbang, tetap teringin memberikan kejelasan yang sedetail-detailnya agar rakyat-rakyat kita ini paham dan juga cerdas dengan alasan-alasan kenapa perusahaan Apple itu macam melecehkan Indonesia. Saat ini beliau itu juga memberi penjelasan yang sangat-sangat detail. Kita tengok dulu videonya. Coba lu harus share berita ini ke orang-orang yang sakit hati sama Apple karena katanya minta tax holiday 50 tahun.
Karena sekarang lo lagi sakit hati sama sesuatu yang tidak ada. Please share video ini dan semoga video ini lebih rame lagi supaya orang-orang tuh lebih paham kalau ada misinformasi di antara berita-berita yang selama ini di-share, dan katanya Apple tuh minta tax holiday selama 50 tahun. Dan gue berharap semoga habis ini nggak ada sakit hati lagi nih di antara teman-teman sebangsa dan setanah air gue nih. Dan jangan sampai kayak kata-kata yang kayak gini-gini nih. Aduh, gue kayak ya ampun Tuhan, padahal berita yang ngegoreng kok kita jadi yang kena gitu kan. Oke, disclaimer dulu ya sebelum ada komen yang gini-gini nih ya. Gue adalah seorang WNI, gue adalah orang yang sangat mendukung program pemerintah sekecil apapun dan apapun itu, selama baik untuk warga negara Indonesia dan juga memajukan negara kita Indonesia. Dan perlu diingat, di sini gue bukan nyebokin Apple ya teman-teman, tapi gue pengen masyarakat Indonesia itu kalau baca berita lebih ditelaah lagi dan nggak seenaknya langsung terima aja, telan-telan aja informasi yang ada. Kenapa? Karena bahaya. Kalau suatu saat ada yang kayak gini lagi nih, tapi bukan masalah Apple, kelar, sumpah. Lu wajib nonton video ini sampai habis dulu ya, baru komen. Dan gue nggak terima komen-komen dari akun buzzer atau akun-akun kecil-kecil yang nggak jelas, terus kayak sekedar komen-komen yang fotonya juga nggak ada atau nggak pakai foto orang lain. Gue nggak terima kalian ya, oke? Oke, semuanya clear? Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, kok bisa sih ada omongan Apple minta tax holiday selama 50 tahun? Nah, sebenarnya dimulai karena jadi ada berita ngomong kalau misalnya ternyata si Apple itu belum menuntaskan komitmen investasinya, jadi masih ada sisa sekitar 240 miliar. Nah, terus kalau yang gue baca nih, ini dari Tempo ya. Tempo tuh kan bilang sebenarnya komitmen investasi Apple sebenarnya bisa dipenuhi dengan membangun pabrik di Indonesia gitu kan. Nah, terus kasusnya mungkin ini ceritanya mereka tuh lagi nanya ke Pak Budi gitu. Terus Pak Budinya bilang, enggak, dalam kurung bangun pabrik di Indonesia, mungkin misalnya kayak enggak nih kalau soal pabrik gitu, mungkin kayak ditanya, Pak kalau misalkan pabrik gimana gitu. Nah, terus si bapaknya bilang enggak, tax holiday-nya kegedean, permintaan dia terlalu berat. Nah, di sini kan konteksnya permintaan dia terlalu berat. Nah, konteksnya permintaan ini adalah bisnis teman-teman. Jadi sebelum itu memang Apple pernah menawarkan, berarti itu penawaran loh ya, kayak kalau bisnis kan ada penawaran tuh. Lo nawarin kayak nih sebelah ngasih 50 tahun tax holiday, lo mau nggak gitu. Kalau misalnya ya udah gitu, bukannya kayak kalau gue mau bangun pabrik lo harus kasih gue tax holiday 50 tahun nih gitu. Nggak gitu teman-teman, nggak gitu. Jadi kalau di Tempo tuh konteksnya masih satu gitu. Jadi kayak yang nggak mungkin kalau bangun pabrik di kita. Soalnya kalau misalnya di kita kemarin penawaran ditolak, intinya gitu nih, lo baca sendiri. Ada kata-kata penawaran di sini. Jadi Apple tuh memberikan penawaran kayak orang berbisnis gitu loh teman-teman. Nih, kesepakatan dengan negeri naga biru itu terjadi setelah pemerintah setempat menyetujui dengan imbalan menciptakan lapangan kerja bagi 200.000 orang. Sebaliknya pemerintah Indonesia menolak tawaran free tax 50 tahun lantaran dinilai terlalu berat. Tawaran ada loh, tawaran. Jadi bukan yang nodong minta gitu. Terus udah gitu ya, lo kalau misalkan lihat nih ya, dari tanggal 9 Pak Budi itu ada pernyataan lagi. Kalau negara tetangga itu tax holiday-nya 50 tahun. Terus tax land free asal pegawainya 200.000 orang. Kita bisa nggak ngelawan itu? Ini Bapak Menteri yang bilang, nanya gitu. Pasti nggak bisa, jelas Budi. Ditemui di Jakarta ya, memang karena di kita sendiri nggak ada peraturan tax holiday 50 tahun, paling maksimal 20 tahun kalau nggak salah seingat gue. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika di Tempo gue tadi baca ada tulisan kata-kata enggak nih, lu baca sendiri. Enggak, tax holiday-nya kegedean. Nah, ketika masuk nih ke CNBC, hilang kata enggaknya dipisah menjadi pernyataan yang berbeda. Jadi kayak cuma langsung tax holiday-nya kegedean, permintaan dia terlalu berat yang gitu loh. Terus ya gitu pas di bawah baru ngomongin enggak mungkin pas ketika ngomongin pembangunan pabrik. Jadi kayak berasa dipisah jadi dua konteks yang berbeda. Satu ngomongin yang 50 tahun bebas pajak, satu lagi ngomongin pembuatan pabrik gitu. Jadi kayak kepisah nih. Nah, dari sini baru isu yang 50 tahun ini baru mulai naik nih. Padahal tadinya tuh pernyataannya kalau di Tempo itu digabung teman-teman. Dia ngomong enggak. Jadi kayak maksudnya masih ngomongin nih kalau misalkan bangun pabrik tuh nggak mungkin karena memang ada penawaran sebelumnya kalau maunya tuh 50 tahun tax free kayak di Vietnam gitu. Terus yang gue nggak sukanya adalah di CNBC dia ngomongin nih ya, lu bisa baca di sini nih. Apple ternyata menodong insentif yang terlampau besar ke pemerintah. Diomongin Apple nodong gitu kan, jadi kayak mau nggak lu gitu. Padahal enggak. Nah, ini yang bikin masyarakat Indonesia jadi geram, kesel gitu kan, kayak jadi dianggapnya gini loh, kayak berasa orang lagi ngutang nih, masih ada utang 240 miliar, terus lu minta lagi gitu 50 tahun bebas pajak gitu. Padahal konsepnya ini adalah udah lama mintanya, bukan kemarin-kemarin gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang sampai sekarang ngegulung gitu berita terus yang dari tadinya opini sampai terlihat jadi fakta, seakan-akan si Apple ini tuh nodong pemerintah maksa nih, ya adalah berita. Lu lihat, baca judulnya, ternyata Apple ngelunjak. Itu kan penawaran, dibilang ngelunjak. Dan itu semuanya adalah opini dari media. Lu bisa lihat sendiri nih ya.
Budi menceritakan Apple mendapatkan banyak insentif di negara tetangga Vietnam yang akhirnya mau berinvestasi di sana. Salah satunya keringanan pajak selama 50 tahun. Jadi ini tuh kayak lagi comparing gitu loh. Comparing kalau di Vietnam segitu, kalau di Indonesia berani nggak ngelawan itu. Dia ngomong sendiri tuh. Terus dibilang pasti nggak bisa, dia sendiri ngomong gitu kan. Ya berarti memang nggak bisa. Nah ini tuh konteksnya penawaran, balik lagi ya. Konteksnya adalah penawaran, bukan nodong. Nah sedangkan nih ya kalau yang diomongin sama si CNBC, Apple ternyata menodong insentif yang terlampau besar ke pemerintah. Itu kan dari opini yang nulis berita ya, bukan pernyataan langsung gitu. Nih bebas pajak gitu. Kayak berasa kayak nodong gitu kan. Nah terus makanya masyarakat Indonesia tuh pada yang kayak, oh ini melecehkan Indonesia, ini parah segala macam dan lain-lainnya. Padahal lo sedang sakit hati sama sesuatu yang nggak ada gitu, kebayang nggak? Dan Apple tuh nggak pernah nodong. Ini tuh bahkan sudah terjadi ya, masalah yang tax holiday 50 tahun ini tuh sebenarnya udah pernah diminta dari lama, bukan baru kemarin sore teman-teman. Dan iya kalau lo bisa dengerin sendiri Pak Luhut aja bilang kayak gini. Kita semua itu terbuka kepada apa saja, apalagi kalau itu diproduksi ke dalam negeri, karena kita ingin menciptakan lapangan kerja. Jadi kita tidak bicara high tech saja. Itu poinnya TKDN tuh ini. Mengenai labor intensive, jadi seperti gitu loh, itu poinnya. Nah itu yang gue sedihkan. Terus kemarin waktu pas gue bilang nih, udah ada beritanya gitu, si Apple mau bangun pabrik, tapi di Bandung, pabrik aksesoris dan segala perintil kecil-kecilnya gitu kan. Terus ada orang yang ngomong, katanya percuma bangun pabrik aksesoris, yang dibutuhin tuh bangun pabrik device-nya. Lah kan sekarang goals utamanya adalah memenuhi TKDN 40%. Kan skemanya banyak tuh pemenuhan TKDN. Nah salah satunya adalah membangun pabrik. Karena kan sebenarnya diadain TKDN itu kan supaya kalau orang mau jual sesuatu dari luar nih, lu seenggaknya melibatkan masyarakat Indonesia untuk memproduksi barang tersebut gitu. Jadi mau pabriknya apapun ya, selama investasinya memenuhi itu boleh teman-teman. Terus ya yang gue sayangkan nih ya, kemarin tuh digoreng lagi gitu. Orang tuh banyak ngomong kayak Tim Cook sudah tidak menyebut nama Indonesia di laporan keuangan terakhirnya gitu ya. Padahal lo harus tahu laporan keuangan kuartal 4 itu sampai 28 September, di mana sudah include penjualan iPhone 16. Nah di Indonesia sendiri kan belum dijual tuh sampai detik ini. Jadi makanya nggak ada di laporan keuangan dan nggak perlu disebut. Karena memang nggak ada, jadi nggak masuk negara teratas. Sedangkan ini kan laporan keuangan ini mau dikasih tahu kepada investor-investor kan, ya masa nyebutin sesuatu yang belum dijual gitu, ngerti nggak sampai sini? Nah sekali lagi gue sebutin ya, di sini gue sangat pro sama pemerintah selama kebijakannya itu menguntungkan negara dan juga memajukan negara Indonesia. Cuma yang gue nggak suka adalah giringan media-media ini guys, karena banyak banget yang membuat ini tuh jadi punya sentimen negatif gitu. Jadi ibaratnya kayak orang lagi ribut todong-todongan gitu loh. Nah yang sebenarnya gue sayangkan di sini adalah framingnya ini loh. Jadi kayak berasa masyarakat Indonesia tuh sakit hati gitu kan, kayak mau bikin masyarakat Indonesia sakit hati sama Apple gitu. Padahal yang disakit hati ini tuh nggak ada teman-teman. Jadi kayak sebenarnya tuh pernyataannya tuh bukan Apple minta gitu, kebayangkan ini tuh penawaran bisnis teman-teman, penawaran dimana kayak ya udah gue kasih penawar nih, gue punyanya kayak gini, lu mau nggak gitu. Kalau misalnya nggak mau ya udah gue berarti ke Vietnam gitu. Kayak bukan yang kayak lu mau nggak gitu, kayak nyolot gitu, enggak teman-teman. Jadi tapi karena semua tuh sakit hati untuk sesuatu hal yang sampai segitunya, dan bahkan bapak DPR-nya aja sampai ngomong kayak ini pelecehan buat Indonesia. Nah yang sangat disayangkan itu adalah ketika orang-orang kita membaca opini media dan orang-orang itu belum bisa menafsirkan kalau ini tuh adalah sebuah opini dan akhirnya dijadikan sebuah fakta di dalam sini, dan akhirnya semua orang menyatakan itu sebagai fakta dikiranya, padahal tidak. Nah makanya di sini gue mau ngingetin aja, kayak cerna berita sebaik mungkin dan pilih berita mana yang terpercaya, berita mana yang bisa lu cerna gitu. Karena lu tahu kalau dari berita itu di copy gitu, ada yang nge-quote juga segala macam. Itu udah kayak tahu game yang orang berdiri terus kita kayak ada baris gitu, segitu dari depan ngomong apa nyampe belakang tuh bisa beda informasinya. Nah itu kayak gini teman-teman, dan ini bahaya banget. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ini kan masih soal Apple nih. Kalau hal lain yang diomongin itu lebih bahaya lagi. Gue nggak mau ngomong ya, cuma ya gitu. Oke, sampai sini clear ya, nggak ada todong-menodong ya. Jadi itu soal bisnis dan juga memang sebuah penawaran. Tapi ketika itu diambil sama Apple yang di Vietnam karena Vietnam berani ngambil gitu. Itu aja sebenarnya konteksnya. Jadi nggak perlu ada yang marah-marah di sini, nggak perlu ada yang ngomel-ngomel. Dan bentar lagi iPhone 16 juga masuk Indonesia teman-teman. Jadi tinggal ditunggu aja waktunya. Oke. Nah ini boleh buat pelajaran untuk para netizen ya, termasuk saya juga netizen ya, netizen seluruh di Indonesia. Kita jangan sampai termakan oleh berita hoax, berita-berita palsu, berita-berita yang tak pasti. Jadi kita ini harus cerdas juga, kayak harus kita tengok betul-betul mana berita yang pasti, mana berita yang hoax. Karena
semua itu hanya orang mencari cuan. Kalau kita termakan oleh berita hoax, yang membuat berita itu ketawa-ketawa, sementara kita ini yang menjadi termakan berita hoax itu bergaduh-gaduh, semakin merajalela. Ini memang sangat bahaya, geng. Ini memang sangat bahaya. Coba kalau ini dalam ranah masuk ke dunia politik, ke apa dan lain-lainnya, ini sangat bahaya sekali karena berdampaknya kepada masyarakat kecil macam kita ini. Jadi harap-haraplah ya, kita ini harus pandai-pandai lah, kita tingkatkan IQ kita. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada salah tutur kata saya dalam semua video yang saya tayangkan, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.